istrinya, anak-anaknya, bahkan dalam Matius 10 nomor 36 harus menjadikan seisi rumahnya sebagai musuhnya. Semua masuk neraka. Makanya umat otet ini si Mardan, sengon si Mardani, sengon si Mardani, dibenci. Nggak lupa Marina. Jadi nggak lupa Marana. Yang dibenci, yang Oh, lagi ngobrol mulut laeng nggak mau diam. Diskusi apa itu? Ya sudah. Kan dibilang di situ harus Dinda udah ngaku kalau Dinda masuk neraka apalagi harus dibenci. Apalagi kan itunya memplesetkan. Bukan harus dibenci. Dan dia aja sudah akui itu benar. Kok berubah lagi Dinda? Tanya dulu ke yang bersangkutan. Kayak Pendi Aceh udah bersaksi itu, dia mengikuti Yesus dibenci sama keluarganya, ibunya, adiknya. Udah benar. Oke. Ada yang salah. Oke. Di dalam Lukas 14 nomor 26 dikatakan akan dibenci atau membenci. Dibenci keluarganya, bapak ibunya, saudaranya. Membenci. Kau baca, makanya kalian kurang enak. Kitab kalian sudah dibikin ke dalam bahasa Indonesia pun kan nggak mampu membacanya. Saya tanya dulu Paru. Paru tadinya Kristen. Saya tanya dulu Paru. Saya tanya dulu, tadinya Kristen. Ini baca Dinda, tunggu dulu, jangan kau bilang dibenci. Tadinya Paru Kristen. Bahasa Indonesia pun nggak bisa kau baca ini. Membenci apa dibenci nih? Membenci atau dibenci? Membenci atau dibenci? Jangan pindah jantungmu dulu. Malu dia ngomongnya Pak Paro, malu dia. Membenci. Kalau si Pendi Aceh kau bilang dibenci itu nggak ada urusannya. Karena sebelum pun dia dibenci, dia pun sudah harus membenci mama bapaknya. Apakah kayak gini ajaran Tuhan? Masa Tuhan mengajarkan membenci orang tua? Pakailah akal kalian. Enggak ada Tuhan mengajarkan itu. Ini Yesus siapa? Tuhan bukan? Kamu tahu nggak Taurat Musa yang ke Musa, hormatilah ayah dan ibumu. Lari ke Taurat Musa, kitab Lukas Taurat Musa rupanya. Ini kitab Lukas loh. Enggak, bodoh kali lah ya. Enggak beragama juga udah pasti orang tua harus dihormati. Hormatilah orang tua. Berarti ketika orang tak beragama saja sudah mau dia menghormati orang tuanya, ini Tuhan kau ini siapa? Kok disuruhnya kau membenci orang tuamu? Mau kamu sandingkan ke siapa? Yesus itu mau disandingkan ke siapa? Enggak bakal ada. Memang enggak akan ada. Enggak ada Tuhan yang menyuruh membenci mama bapaknya, enggak ada itu. Kan itulah Tuhan masuk angin itu, Tuhan masuk angin. Itu kan bukan hanya trikmu. Itu hanya trikmu kan biar dipuja-puja pengikutnya. Trikmu itu apologet itu trik kalian. Ajaran pun di atas bumi ini. Itu hanya trik kalian. Hanya trik kalian itu. Tak mungkin memerintahkan kau untuk benci mama bapakmu. Ini dalam intinya kalian pembohong. Itu Lukas 14 nomor 26 dibolehkan nggak kau benci? Dari mana? Nah, ajaran Yesus kayak gitu nggak ada. Loh, jadi ini ajaran siapa? Itu hanya trik kalian biar dipuja-puja. Memang begitu isinya Lukas 14 nomor 26 Dinda. Aku kalau ngarang pidana loh. Siapa yang mengarang-ngarang kok bilang? Orang memang begitu kok yang tertulis lucu ini. Makanya aku bilang orang ini masih oten karena nggak tahu Bibelnya. Kalau tahu dia Bibelnya nggak mungkin jadi oten ini. Yang dia aja udah jelas tertulis Mazmur. Senang si Mardani. Senang si Mardani.
Nggak lupa marinang sabotol naik nambaro. Nggak lupa marinang sabotol naik nambaro. Maile pujo. Maile susah. Masih si Mardan itu malu dia punya bapak mama susah. Malu dia, tapi dia nggak benci sama bapaknya. Rupanya ada yang lebih parah dari si Mardan. Siapa? Oten. Malin kundang tak diakui sama mamanya karena dia malu punya mama miskin. Rupanya ada yang lebih parah daripada maling kundang. Siapa? Oten. Bang Paru, aku curiga dia tuh ngadu ke pendetanya. Rasain lah kok Bang Paru. Bro, cair Bang Afin, bro. Curiga aku dia ngelapor ke pendetanya. Siap-siap lah kok Bang Paru. Ya, coba Siap-siap dipikirkan lah. begini kasihan kan. Berarti mereka ini akan melahirkan anak keturunan yang durtungki. Si Mardan. Ya kan? Mazmur, kalau dia ngikutin Bibelnya, dia harus benci kepada mak bapaknya. Nanti dia punya anak, anaknya akan benci sama dia. Dia punya cucu, cucunya akan benci kepada anaknya. Begitulah seterusnya kebencian itu. Begitulah terus. Kebencian terus. Jadi nggak heran teman-teman ya, kalau Oten itu benci kepada Nabi Muhammad SAW, nggak heran. Jangankan Nabi, mama bapaknya disuruh benci kok. Mama bapaknya aja disuruh benci, disuruh musuhin. Matius 10 nomor 36. Masih mau kalian ngikutin ajaran kayak gini? Masih mau kalian? Hah? Masih mau kalian ngikutin ini? Masih mau kalian lagi ngikutin ajaran ini? Oh, lebih parah lagi tuh Bang. Matius 10 nomor 34 sampai 36 ini. Nih, baca ini. Kau pegangan kau Mazmur, pegangan kau. Matius 10 nomor 34 sampai 36. Ini ku baca teman-teman. Catat kalau kalian pikir aku bohong. Kalian buka data kalian sendiri nanti. Ku baca di sini. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang serang. Di ayat 34-nya Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Apalagi katanya di ayat 35-nya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Serap. Maka nggak heran kumpulan oten-oten ini, ya kan, memiliki kebencian yang besar terhadap Islam, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang mereka diajarkan membenci. Ya kan? Diajarkan membenci. Seram lagi nih, ini lagi teman-teman. Ini lebih seram lagi teman-teman. Ini. Baca kalian. Yohanes 6 nomor 53 sampai 54. Ini 53 sampai 54. Ku baca ini ya. Nih. Nah. Nih. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Masih mau kalian berkawan sama Oten? Masih mau kalian berteman sama Oten? Itu aja kamu udah salah. Berteman itu ke semua manusia. Itu aja kamu udah salah bahasanya. Kok masih mau? Masalahnya Dinda, kau disuruh makan daging manusia, minum darahnya. Seram kali Dinda. Dari perdalamlah Quran. Kita Kan berteman kamu ya. kan udah ada damailah kamu mungkin meninggalkan Yesus. Perdalamlah Quran itu. Iya, kita berteman di Mazmur ya, tapi janji ya, jangan makan dagingku, minum darahku ya, jangan ya. Ya nggak mau, udah bercampur. Karena di sini tertulis Dinda, ya, di sini tertulisnya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Itulah Jadi kalau tipologi kamu itu. mendapatkan Dagingnya hidup dalam adalah dirimu, apa? Itulah kamu harus roti itu. makan Malah daging roti aja manusia, kita kalau minum perjamuan kudus darahnya. daging. Hah. Itu darahnya anggur. Perjamuan kudus. Ya itulah. Kan itu Nggak kan ada di tipologi. Bibel. Jangan kau bodoh-bodohin lah. Nggak ada loh Dinda. Kau bodoh-bodohin teman-temanmu yang di bawah biar cair. Lukas, Begitu dengar bangun lagi pagi tidak? live, bangun Lukas pagi bahas 24, Yesus, bangun Lukas pagi bahas 24 nomor Alkitab. 3. Ya kita baca Lukas 24 nomor 3. Nggak pernah judulmu saya lihat dari Al-Quran. Dari kekristenan aja kau bahas. Padahal 24 kau nomor tinggal. 3. Setelah Yesus berkata begitu, Malu, Lukas 24 nomor Malu. 3. Cuma ya masih gampang kalian bodoh-bodohin karena umat kalian itu masih banyak. Lalu Ngerti apa-apa. mereka masuk ke dalam kuburan itu, tetapi tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hilang mayat Yesus, Pak. Kan? Nggak menemukan kau bilang itu padahal bangkit. Ya itulah, padahal awalnya kau tahu itu. Hilang Awalnya mayatnya, dulu Pak. kau tahu. Yohanes Kau 20 Kristen nomor pasti kau tahu 13. itu bangkit. Ini Sekarang Yohanes kau 20 nomor plesetkan. 13. Yohanes 20 nomor 13. Setelah dia ngomong kayak gitu, hilang Ya mayatnya, Pak. teman-teman ini pembohong ini Pak ini. Tiap pagi live, begitu bangun dia pikirannya live, give. Jangan ketawa, jadi ketahuan nih, banyak Ini ya. ketawa di bawah. Kita baca ya ini ya. Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa menangis?" Maria menjawab, "Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya dan saya tidak tahu di mana mereka menaruhnya." Hilang, Bang. Bangun pagi ngimpinya live bahasnya Yesus, tapi udah ditinggal. Hilang mayatnya, Bang. Aslinya gimana ini live paru? Jujur dulu kamu dari hati. Masih mau kalian berteman sama Oten? Sebenarnya hidup enggak imanmu setelah muslim? Sebenarnya hidup enggak imanmu setelah muslim? Kok bahasnya Yesus terus sama Alkitab? Loh, ini Dinda, ini room lintas agama, bukan playgroup. Iya, tapi minimal kan agama. Ya kita diskusi minimal antara kan teman apple Islam to dengan apple, Kristen. imbang, balance bahasnya. Hah? Jangan Alkitab sama Yesus terus mempeleset-pelesetkan. Karena di depanku ini kan anak durhaka. Kok kau bawa si Mardan? Si Mardan itu emang dia kan hanya cerita lu enggak menghargai orang tua, lupakan orang tua. Kalau kita Iya. lari ke agama kan Iya. menghormati orang tua. Di mana kau disuruh menghormati orang tua? Di mana? Kasih ayat di Enggak. Bibel Yesus merintahkan kau menghormati orang tua. Mau enggak disuruh juga, begitu lahir ke sih. dunia ini udah otak punya pikiran orang tua udah jelas. Kamu kan orang Batak, hanya malah ada Masalahnya bahasa. juga, kau diperintahkan untuk Orang tua membenci. itulah debatana nih Ida. Tuh Iya, segitu betul. jelasnya. Betul. Tuh kamu kalau saya bilang gitu kamu benar enggak orang tuamu debatana nih Ida? Enggak. Tuh kan setelah muslim. Enggak. Sekarang gini Dinda. Ketika kamu tidak membenci kedua orang tuamu, ya itu bertolak belakang nggak sama yang kau lakukan berdasarkan Bibel? Intinya Alkitab itu terperinci semua, beda sama kitab suci yang lain. Itu udah jelas semua. Bibelmu itu memerintahkan kau untuk benci nggak sama kedua orang tuamu, Bibelmu? Lukas 14:26 diperintahkan nggak untuk benci kedua orang tua, Mas Mor? Udah ayat yang lagi kontroversi itu aja biar rame kau kulit-kuliti. Ketawa lagi. Menusuk di hati ya, menusuk di hati. Kok si Mas Muri ini benar gitu ya? Ya memang harus gitu caranya Le. Kalau enggak rame, enggak apa-apa lah. Saya enggak sakit hati kok. Loh, salah lah kok kalau sakit hati. Orang memang kenyataan kok. Disuruh kalian jadi anak durtungki. Salah lah, mana boleh kok sakit hati. Jadi malu yang di sampingku ini Sintua Sianipar. Saya kan pernah bilang ini ada satu rumah Sintua Sianipar, jadi malu. Enggak mau naik katanya. Ya sama, aku pun malu. Ada marga Sianipar yang durhaka sama orang tua dia, malu. Ikutin aja terus omongannya sampai rame. Tapi jangan mulai pagi lah sampai live tentang Yesus. Gitu namanya benci-benci tapi rindu itu bahas-bahasnya Alkitab. Oke. Kalau kita kaji siapa sih yang benci sama Yesus?
Kita kaji ya. Aku tidak sepakat dengan penyaliban Yesus karena Yesus tidak bersalah kenapa disalibkan. Sekarang saya tanya, Mas Mur, kamu sepakat nggak sama penyaliban Yesus? Di sini nggak ada sepakat tidak sepakat karena udah terjadi. Iya, kamu sepakat, kamu terima nggak? Lucu. Kamu Kalau ditanya terima nggak sepakat dengan apa keadaan? tidak, udah terjadi. Beda Iya, kamu sebelum terima terjadi. nggak? Nah, di Kamu voting terima nih. nggak? Kalau di Kamu voting nih, terima nggak keadaan sebelum Yesus disalib. matinya pengikut salib? Sebelum disalib, kalau di voting beda ceritanya. Kita Oke, sepakat apa sebelum tidak. disalib Ini kan nih. udah terjadi, nggak perlu Ini sebelum dibicarakan. disalib Udah ini, disalib misalkan kok. nih sebelum disalib, ketika anda hadir pada saat itu, apa yang anda lakukan? B, A, membantu Yesus biar nggak disalib. B, membiarkan Yesus disalib. Apa yang anda lakukan? Ya kalau namanya secara manusiawi, kalau lihat pengajarannya baik semua, ya hati kita menghambati. Tapi apalah daya manusia, pasti tetap. Nah, menghambati. Oke. Bukan pertanyaan jujur, pernyataan jujur. Oke, menghambati. Berarti Anda menolak konsep penebusan dosa atas diri Anda. Bukan menolak, tadi kan kita mundur, misalkan voting. Kan Anda tidak mau disalib. Apakah kita manusia itu pemikirannya kita harus terjadi? Itu kan hanya pemikiran saya secara manusiawi. Gini Dinda ya. Termasuk doa. Gini Dinda, seandainya ada begal nih yang dibal-bali di pinggir jalan. Dinda ada di situ, tapi Dinda nggak ikut mukul. Dinda menolak itu, Dinda pergi gitu loh. Kalau datang polisi mengusut masalah itu, Dinda nggak akan ditangkap, betul? Karena Dinda pergi kan, ya kan, nggak akan ditangkap. Sama halnya dengan penyaliban Yesus. Ketika Yesus disalib pada saat itu, Anda akan pergi meninggalkan tempat itu, ya, dengan menolak penyaliban itu, atau Anda tetap di tempat itu. Jadi jangan lari dulu ke Yesus saja. Misalkan Yesus nggak disalib, gagal imanku. Kita kan berbicara Yesus. Gagal, saya nggak Kristen Resikonya sekarang. dosa nggak ditebus memang. Dengar le, kalau Yesus nggak disalib, mati dan dikuburkan, lalu bangkit di hari ketiga, saya nggak Kristen sekarang, nggak pengikut Yesus. Dongeng itu dongeng. Apa dongeng? Kenyataannya kan sekarang Kristen. Di mana Bukan kenyataannya. Tuhan bangkit dari kematian? Di mana datanya? Baca semua dia bangkit sama Sudah 40 baca, hari nggak di ada. dunia. Di dunia dia 40 hari menunjukkan Nggak ke ada. murid-muridnya, Dongeng ke itu, penjaga dongeng. taman. Makanya Nggak jangan ada hanya satu ngulit-ngulitin ayat pun aja. dalam Bible dikatakan Atau Anda Tuhan berbohong, bangkit nggak dari tahu. kematian. Saya hafal loh isi Alkitab itu semua. Dia Yesus ada. bangkit, setelah bangkit dia 40 hari di dunia, malah menunjukkan ketemu sama murid-muridnya, sama penjaga taman, banyak pokoknya. Oke, kalau ada ayat di Bible mengatakan Tuhan bangkit dari kematian, kupotong rambut si gondrong jadi cepak. Silakan. Tadi kan udah Lai Faruk bilang, hilang Silakan. mayatnya katanya, hilang. Ternyata setelah nggak ada 40 hari di dunia menunjukkan dirinya kok ke murid-muridnya, baca Alkitab sebelum dia naik ke surga. Oke, adakah dia berkata aku adalah Yesus anak Maria? Kan mereka melihat, nggak percaya, malah Adakah Yesus berkata bekas aku adalah tumbak di lambungnya itu. Ada salah satu pengikutnya kan memasukkan tangannya. Itu jelas di Alkitab le, apalagi pura-pura bodoh. Apakah cuma Yesus pada saat itu yang disalibkan dan ditombak lambungnya? Apakah cuma Yesus? Kan yang di sampingnya juga, mengaku dia itu Tuhan. Malah yang di sampingnya Yesus menjawab bersama-sama di Firdaus. Yang di sampingnya penjahat tuh, yang penjahat di sampingnya itu tahu enggak? Masa Kristen nggak tahu Kristen tadinya? Oke, setelah saat itu apakah langsung hilang mereka di Firdaus? Kasih ini datanya. Dari tadi hanya bertanya. Yang mengatakan setelah itu Yesus dan orang yang di samping kanannya di Firdaus. Kasih datanya. Drong, cairkan dulu. Kasih datanya. Itulah perkataan Yesus. Gak ada Perkataan datanya. Yesus. Angan-angan kosong kali. Jadi gini, kita serius dulu ya, mau serius teman-temannya. Jadi teman-teman Kristen ini, khusus oten-oten ini ya, apa yang mereka imani itu hanya dongeng dan doktrin belaka. Ya so, bilang bodoh-bodohin lah yang dibawa itu. Dengar dulu Dinda, di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Kenapa harus ada kata Tuhannya Faruk? Karena dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13, di situ dikatakan Tuhan jadi mayat. Tuhan jadi mayat, makanya yang bangkit harusnya Tuhan, bukan anak manusia.
Sementara ketika ada kebangkitan, ia berkata anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, yang metong Tuhan yang bangkit kok jadi manusia. Jadi laikan Yang jadi rindu-rindu mayat tapi Tuhan yang bangkit benci. kok anak manusia. Kata Yesus. Lihat kalau dari Islam ke Kristen, lihat yang dibahasnya Yesus sama Alkitab. Jarang-jarang dia membahas Al-Quran lagi. Lihat tuh Pendi Aceh berhikmat. Kalau dari Kristen ke Islam malah bahasnya Kristen Yesus. Karena gini dia. Terbalik. Ini Memang kalian terbalik. Kalian ini kalau dibiarkan rusak peradaban. Kata siapa? Rusaklah, kan diajarkan benci sama orang tua, rusak peradaban. Orang peradaban Kata siapa lagi itu bilang? menguasai. Ini Indonesia, kita aja Indonesia masih bahas agama. Di luar mana ada penistaan? Di luar mana ada bahas agama? Yang kerjaan mereka kayak bulan, astronot. Tahu Mau nggak? kali lah kok di longor-longor. Tahu Mana nggak ada di musik tahun ribu? 2000? Tahu nggak di tahun Itulah 2000 muda Marga nyotek Manado? di ya. Le. SMD dong, cair dong. Tahu SMD nggak tahun di bawah tahun 2000 Batak kok yang mewakili mau ke bulan dari astronot ke Amerika dari UI Manado, malah dia ke gereja dulu di sini kita salaman dari Siantar di UI dia utusan dari Indonesia, Batak lagi pengikut Yesus lagi Marga Manado berangkat ke Amerika mewakili Indonesia. Batak kan sedikit nih pengikut Yesus. Iya, ke bulan. Mau berangkat ke astronot itu ke Amerika dari UI Marga Manado. Berangkat kemana? Ke bulan atau ke astronot atau ke Amerika? Kemana? Ya intinya ke Amerika dulu kan mewakili Dari Indonesia. Amerika kemana dia? Itulah hebatnya pengikut Yesus. Batak Iya, lah dari di Amerika Manado. kemana dia? Ya perwakilan dari Indonesia lah. Mau ke Pergi kemana? Ke astronot tuh naik ke atas hebat Mana kan. ke astronot? Enggak bahas agama. Di mana ada tempat astronot? Ya astronot dia kan aja. Pokoknya naiklah ke atas, mau ke bulan, mau ke mana, mereka lah yang tahu. Intinya kita kan orang nggak ngerti masalah di bulan di mana. Pokoknya dari pengikut Yesus lah pewakil Indonesia segitu sedikit. Nah ini bukan Kristen berbicara, Batak lagi. Batak Pergi sedikit. kemana? Mewakili dari Indonesia. Iya, kemana? Ya suka-suka mereka lah itu ke atas. Kita kan daripada berbicara intinya ke Aku bulan. pun sekarang juga bisa ke atas aku sekarang. Bisa aku ke atas sekarang. Oh, pengikut Yesus segitu sedikit kan pengikut Yesus di Indonesia. Tapi yang dipilih dari UI Marga Manado, Batak Kristen, HKBP Dia lah. dipilih mau jadi apa? Mau disalibkan Jadi- atau gimana? Lain jadi suku Batak, lain jadi di suku Batak bangga enggak dari Indonesia Enggak. sedikit. Dia dipilih mau diapain? Mau disalibkan atau mau Orang gila diapain? mana ada bangga, namanya orang gila. Kenapa istrinya? Oh. Hah? Lah bangga lah. Hebat kan pengikut Yesus itu Iya, mewakili. dia dipilih untuk apa dia dipilih? Bangga ah orang Batak. Bangga katanya. Coba kita Saya- cari dulu ya. Adinda Masmur diam dulu Dinda ya. Nanti terbang pula panci tuh ya. Kristen Tumanggor. Iya, selamat siang. Islam Kristen. Kristen, Pak. Oke. Udah nyimak Anda tadi? Baru gabung, Bang. Oke, bagaimana? Saya tanya gini aja. Ketika kalau anak yang durhaka kepada orang tuanya, apakah pantas masuk surga? Dalilnya di mana, Bang? Apa? Dalilnya di mana? Enggak, saya tanya, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, apakah pantas masuk surga? Sekarang surganya surga mana? Suka. Surga mana? Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, apakah pantas masuk surga? Iya, surganya surga mana? Surga yang seperti apa yang disampaikan Yesus kepadamu? Kerajaan Allah lah kita katakan. Apakah pantas masuk kerajaan Allah? Tidak.
Tidak, simak ya, tidak. Oke. Di dalam Lukas 14 nomor 26. Apa? Coba Kalau lagi. ikut Yesus, Lukas 14 nomor 26. Lukas 24 nomor 26 nih, baca ini. Baca. Kamu yang baca atau gimana? Coba lah. Boleh bang. Aku yang baca. Nah, Lukas 14 nomor 26 nih. Saya baca ya, dia ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Seseorang yang menyimpan kebencian di dalam hatinya terhadap kedua orang tuanya, bukankah itu anak durhaka? Coba lagi. Perumpamaan. Bilang aja perumpamaan, udah selesai. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Seseorang yang memiliki kebencian dalam hatinya terhadap kedua orang tuanya, bukankah itu anak durhaka? Iya. Durhaka berarti masuk neraka kan? Iya. Selesai. Ya. Berarti semua oten masuk neraka. Semua gitu bang. Hah? Semua gitu. Apa? Semuanya gitu. Iyalah, Anda ikut Yesus enggak? Oh iya. Ikut Yesus enggak Anda? Ikut bang, ikut. Nah, untuk ikut Yesus disuruh benci enggak sama orang tua berdasarkan Lukas 14 nomor 26? Suruh benci enggak? Benci kan? Yaudah, Iya. masuk neraka. Apalagi? Tapi kok nggak dibilang masuk nerakanya, cuman Tapi kau yang bilang tadi. aku Kan nih. kau tadi, prolog kita di awal tadi kan kau bilang masuk neraka lah kalau durhaka. Ternyata Iya. benar durhaka. Ya masuk neraka karena kau yang bilang. Gimana ya? Ya karena durhaka ya Wak. Ya masuk neraka lah bang. Memang ada orang durhaka masuk surga gitu. Nah itu ternyata untuk ikut Yesus kalian harus benci nggak kepada mama bapak kalian? Oh iya ya. Nah, karena kalian benci berarti kalian durhaka kan, durtungki lah kita bilang. Masuk neraka enggak? Masuk neraka kau bilang. Ya udah, berarti setiap oten yang mengikut Yesus karena dia harus benci kepada mama bapaknya, dia maka masuk dalam kategori durtungki dan dia masuk neraka. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 36, kalian harus membenci harus menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu di Le Paruk, saya permisi ya. Le Paruk, kudu Iya. sopan kita. Kudu sopan, Iya. permisi. Ya lah ya, permisi ya. Iya, oke. Sama itu Hesti. Menurut Dinda Tumanggor, masuk akal nggak ajaran kayak gini Dinda Tumanggor? Enggak sih bang. Tidak masuk akal. Masa kita beragama, kita bertuhan, tapi harus benci kepada kedua orang tua kita ketika kita bertuhan? Belum lagi selanjutnya kan, bahkan kau benci dirimu sendiri. Orang-orang yang bunuh darah itu karena benci dengan dirinya. Orang yang mau bundir itu karena benci sama dirinya. Dia benci karena dirinya tidak mampu, tidak mendapatkan apa, tidak mencapai sesuatu, karena gagal dalam hidup, karena persoalan ini itu, benci sama dirinya. Maka dia berupaya untuk mencelakakan dirinya, bundir dia. Nah, bukankah ketika kau diperintahkan untuk membenci dirimu, maka kau diperintahkan untuk bundir? Kan gak masuk akal ajar kayak gini. Iya bang, betul bang. Jadi Jadi aku boleh nanya nggak? kenapa sampai detik ini kenapa kamu masih oten Dinda? Masih itu ajarannya bang? Ikut-ikut aja lah ya. Ya ikut aja lah dulu. Oh gitu. Nah, aku boleh nanya nggak Ini bang? kau, oke, bentar. Saat ini kau udah benci nggak? Sudah membenci mama bapakmu nggak? Enggak bang, nggak mau aku benci orang. Berarti Anda nggak ikut Yesus ya? Belum ikut Yesus saat ini Anda berarti kan? Ya ikut juga, tapi kalau ajarannya yang nggak baik aku ikuti bang. Loh.
Oh berarti Anda akui ajaran Yesus itu ada yang nggak baik. Emang ya adalah yang tidak baik. Itu menurut abang itu tadi. Rekam teman-teman. Diakui ajaran Yesus ada yang Kan abang nggak sendiri baik. yang bilang. Aku kan nggak ada bilang. Aku nggak ada pernah kurang Kalau boleh ajaran tahu Yesus nih, itu kalau seperti itu. boleh, kalau boleh tahu, sebutkan satu saja menurut Anda ajaran Yesus yang baik. Ya ajaran dia ya itu. Kasihilah sesamamu. Nah, itu dia, Di Bang. mana itu data? Oh lah, udah tahu pun nggak kepala tidak. Di mana dari itu Yesus mengatakan begitu? Ya masuk dulu itu. Aku makan bentar. Ya jangan aku ngomong Ya. sama Bang Di Paru. mana datanya ada perkataan Yesus seperti itu? Kalau sama itu nggak enak ngomongnya. Aku mau ngomong sama Bang Paru tadi. Ih, ay, kok kenapa? Sama itu nggak enak. Dokter banyak kali perempuan. takut sama aku. Mbak, Kenapa? kalau gini, kalau Di perempuan mana? itu- Di mana? Anggap aja aku laki-laki. Di mana Dengar dulu. tertulis? Ya masuk Bang aku dulu. Paranois, ngomong. Bang Paranois. Di mana tertulis Yesus mengajarkan ajaran kasih. Kasihlah sesamamu, di mana tertulis? Banyak, kak nggak apa-apa harus aku kasih tahu. Di mana? Nanti kakak tahu. Iya di mana? Ya, Iya di di mana? Biar Dia kitab. iya di mana di Alkitab? Belum Oh, pernah aku baca. ada. Coba kau ajarin aku. Aku nggak Ajarin perlu aku. nggak perlu membeberkan itu kak. Itu kan Harus supaya untuk membuktikan bahwa kamu nggak modal congor, tapi kamu memodal data sesuai Ya. tertulis dalam Bible. Oh, gini. Kalau kau tidak membawa data, di sini kau mau menipu. Nah, itu dia. Enggak, ah. Ayo bawa data dong, ayo. yaudah setelah Di mana tertulis? aku ngomong dulu sama kak bentar aja. Boleh nggak? Iya, tapi datanya di mana dulu? Iya, siap itu Ada langsung data. kasih siap itu langsung kasih data. Oh yaudah silakan. Apa? Aku mau ngomong dulu. Kenapa aku nggak mau ngomong sama kakak yang perempuan, apalagi kan perempuan kan? Karena kak di dalam ajaran kalian kan maaf nih kak ya, maaf aku sih ada datanya sih. Iya, aku tahu kamu bilang ini separuh. Iya, Iya. bilang aja, nggak apa-apa. Iya, aku Lebih gitu baik makanya. bang, ini ku separuh. Ya aku jawab ya. Lebih Ya. baik ini ku separuh dan separuh Ya. daripada kau gak punya. Karena kalau kau punya ini kau kalau punya, jangankan perempuan, laki-laki kayak kau pun kalian gak punya ini. Karena kalau kau punya ini gak akan menuhankan yang keluar dari sini. Lebih baik ini saya separuh ini saya, Tuhan saya nggak keluar dari sini, Tuhan saya masih ada di atas ars. Dan kau mengaku kau punya ini, kalau kau punya ini gak akan menuhankan yang keluar dari sini. Sekarang Lalu aku dia tanya, menetek. sekarang tanya sama kakak, ruginya sama kakak Ya. kan orang keluar dari situ, masalahnya di mana? Ruginya sama kakak apa? Nah, masalahnya di mana? Tadi kau mengatakan ini ku separuh. Ya masalahnya kau nggak punya ini. Karena kalau kau punya ini nggak akan. Mbak, ya itu ada suatu lubang. Lubang ini adalah tempat keluar anak, tempat Ya. keluar darah. Ya. Tempat keluar air kencing. Keluarlah darah kotor dari sini, keluarlah kencing dari sini, dan ini tempat untuk berhubungan. Di mana ada barang laki-laki masuk ke sini, keluar masuk. Di sini pula Tuhanmu keluar. Ini kau di mana? Ini kau di mana? Barang yang ini udah keluar masuk, ini barang laki-laki. Ya. Keluar masuk. Kok bisa Tuhan keluar dari sini? Ini kau di mana? Masih mending dong aku ini ku separuh, tapi aku tidak menuhankan yang keluar dari lubang yang ada keluar darah, lubang ada yang keluar bayi, lubang yang ada keluar air kencing. Katanya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha suci. Di mana kesucian Tuhanmu? Masa dia bercampur tempat pengeluaran darah kotor itu? Ayo, silakan. Ya kan ruginya kan nggak ruginya sama kakak, ruginya Kita nggak ada masuk rugi Kami- loh kami bang. nggak ada Aku merasa- nggak lagi berdagang. kami nggak Aku merasa lagi rugi. berjual Kak. beli. Kami nggak merasa geli, nggak merasa jorok. Ya, Itu tadi rugi. pertanyaan kami. Ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Apa itu? Perempuan Apa yang yang melahirkan dirugikan, dia itu kan perawan. Ya, Nah, gara-gara melahirkan Tuhanmu dia nggak jadi perawan lagi. Kayak mana itu? Kayak mana itu? Dirugikan nggak dia? Dirugikan Ya, dia- nggak? Hah? dia nggak merasa merugi kok. Abang aja yang merasa Loh, rugi. di mana dikatakan dia nggak rugi? Coba tanya dulu, merasa rugi nggak dia? Di mana dia dikatakan nggak rugi? Di mana? Di mana dikatakan Abang nggak bagaimana rugi? dikatakan dia rugi? Nah, sekarang ini, Ah. ini, kalau kau punya anak perempuan, Ah. perawan anak perempuanmu diambil sama orang, terima nggak kau? Diambil sama orang. Iya, Siapa yang ngambil? dirusak orang. Kepewean anak perempuanmu dirusak orang, Dia terima kan nggak nggak- kau? Dia kan nggak dirusak.
Lu keluar dari situ, rusak Ya. lah opening aja kau. Sekarang gini bang, dia Keluar dia dari situ, perempuan itu udah gak perawan lagi. Kau Iya, masa dia cari kayak gitu? ya itu kan itulah kan keajaiban itu bang. Oh tanpa Lu kok keajaiban tanpa aja dia bisa kau. keluar. Oh mujizat itu bang. Kecuali Mujizat. Jadi mujizat sentuh orang katanya. dia apa Bang, kan, Hantu baru Magor. baru nggak Kalau sah. mujizat, nih saya kasih tahu mujizat. Kalau mujizat daripada Tuhan itu lebih hebat Ultraman, Bang. Pada saat Ultraman untuk membasmi monster-monster, Ya. membunuh monster-monster, menyelamatkan orang-orang, dia nggak harus keluar dari lubang itu. Dia tiba-tiba ada, turun dia dari langit. Turun dia dari langit. Hebat kan Ultraman? Kalau masalah mujizat lebih bermujizat Ultraman. Padahal itu cuma film kartun. Iya. Nah, kalau mau bahas mujizat lebih mujizat lagi Gabriel, Bang. Menurut siapa? Gabriel waktu Menurut siapa datang sekarang tanya menyampaikan dulu bang? firman. Menurut siapa? Kok menurut siapa? Iya. Menurut iniku yang kau bilang separuh dibanding kau Iya. yang nggak punya. Karena itu kakak tadi separuh, makanya kakak beranggapan seperti Iya. itu. Iya, ini ku Coba separuh, coba iya, kalau penuh, ini Kak. ku separuh, tapi aku punya Tuhan yang nggak keluar dari lubang itu loh. Ini kau nggak punya, karena kalau kau punya, begitu hina Tuhanmu, di mana kau lahir, disitulah Tuhan kau lahir. Kau bilang itu mujizat itu seperti Gabriel. Pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, dia tidak harus dilahirkan. Karena Dia Tuhan Yesus- malaikat, karena dia Tuhan menjadi Yesus manusia. sederhana, Dia Kak. malaikat, dia menjadi manusia. Nggak harus Sebenarnya gini dilahirkan. Itu gini sebenarnya. Jadi teman-teman Oten ini otaknya itu prematur. Maaf aku bilang ya begitu. Kenapa? Kalian menganggap Tuhan yang keluar dari situ itu, yang dilahirkan itu adalah manusia atau makhluk yang keluar dari situ adalah Tuhan. Dan kalian anggap itu sebuah yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tanpa seorang ayah. Wanita itu tak berhubungan badan tapi dia bisa lahir. Kalian nggak pernah dengar cerita tentang unta betinanya kaum Samud. Unta betina kaum Samud, di mana pada saat itu diutus Nabi bernama Nabi Soleh. Lebih luar biasa dia lagi loh. Ketika itu umatnya meminta untuk dia melahirkan atau mengeluarkan unta dari batu. Keluar unta itu dari batu. Nggak perlu Nabi Soleh itu merusak keperawanan unta betina lainnya. Nggak perlu. Itu sih Nggak perlu. sihir itu Nggak bang. perlu dirusakkannya keperawanan unta betina lainnya. Keluar Sihir dari batu. itu sihir itu kalau kayak gitu. Loh kok sihir? Oh, enggak, kalau itu sihir. Kalau begitu Tuhanmu pun sihir lah. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Cara ganda itu enggak gini loh Dinda. Perihal tentang tadi gitu loh. Kenapa ketika Tuhanmu turun ke dunia itu merugikan orang lain? Unta Nabi Soleh aja ketika hadir ke dunia, dia tidak merugikan unta yang lain. Nah, jadi Dari batu dia keluar, ini kan dirugikannya manusia yang lain. Jadi nggak perawan perempuan dibikin ya. jadi keluar dari batu itu apa? Anak unta juga. Unta betina beserta dengan anaknya. Mantap kali itu. Ya memang ada kisahnya itu. Berarti batu bisa Ada mengeluarkan kisahnya itu. unta. Mantap kan? Kenapa nggak kalian tuhankan itu? Kenapa nggak itu kalian tuhankan? Enggak maksudnya itu batu bisa mengeluarkan unta. Nah, itu lebih luar biasa kan? Wih luar Hah? biasa kali Gini itu, bang. Dinda tuh Bangkor. Oh. Cakap Dinda tuh Bangkor ya, maaf ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Kalau kemaluan mengeluarkan sesuatu biasa apa luar biasa? Biasa. Biasa kan? Ya. Kemaluan mengeluarkan anak biasa ya. Biasa. Karena memang dari kemaluan itulah keluarnya anak. Tapi Ada yang ada yang kodratnya. lebih luar biasa. Batu mengeluarkan unta. Itu lebih luar biasa. Luar biasa, Kenapa Bang. nggak kau Kenapa nggak tuhankan untanya? Maksud abang menyuruh aku menuhankan batu itu gitu. Untanya lah kau tuhankan. Untanya pula. Batu itu lah. Nggak Batu unta itu yang ini lebih hebat. memang nggak punya kau ini memang nggak punya. Nggak, batu itu Kenapa yang lebih untanya? hebat lah. Ya kenapa untanya kan? Kenapa untanya? Sebagaimana juga Maria yang mengeluarkan kan anak orang. Kau tuhankan. Nah, kenapa nggak kau tuhankan aja Marianya? Itu kenapa kau tuhankan anak yang dilahirkannya? Memang benar-benar nggak punya kau ya. Astagfirullahaladzim, kok batu pula.
Kan ini ceritanya kan yang dilahirkan, yang dilahirkan ini anak orang. Kalau begitu kenapa nggak kau tuhankan Marianya? Kalau kau bilang kenapa nggak batunya dituhankan? Ya sudah, kenapa nggak kau tuhankan Maria? Kan yang membuat keluar Yesus ini kan Maria. Yang membuat keluar batu ini kan, yang membuat keluar unta ini kan batu. Nah kau bilang kenapa nggak tuhankan batunya? Ya udah, kenapa nggak kau tuhankan Marianya? Kan yang hebat Maria. Bisa mengeluarkan seperti omonganmu tadi, kan hebat batunya, bisa mengeluarkan unta. Nah begitu juga Maria, hebat Maria, bisa mengeluarkan Tuhanmu. Nah kenapa si Maria ini gak kau tuhankan? Memang gak punya kok ya, astagfirullahaladzim. Susah ya masuk ya. Biarlah. Gak punya itu kok kak. Biarlah kak nggak punya kak, nggak apa-apa. Biarlah Memang kalian gak yang punya, karena gak masuk. Bang Paul Iya. gitu jelas ngomong gak masuk sama kau. Biarlah kalian aja yang Abang punya, menyuruh saya menguatkan batu. Bukan batunya yang dituhankan, untanya. Sebagaimana kau menuhankan anak orang yang dikeluarkan Maria. Kalau kau Ya. mengatakan batu yang harus kau tuhankan, kenapa gak kau tuhankan si Maria? Maria ini kenapa gak kau tuhankan? Oh iya. Kenapa? Nggak ada Aku jalan. nanya, Maria ini Nggak ada kenapa gak jalannya. kau tuhankan? Nggak ada Nggak gini jalan. deh, gini toh. Tumanggor, ketika batu mengeluarkan unta, kau percaya Ya. nggak? Kalau saya nggak lihat nggak percaya. Oke, jadi kenapa kau Yesus percaya kau- kemaluan mengeluarkan Tuhan? Ah. Sementara kau nggak lihat. Padahal Kenapa kau kau gak percaya? melihat dia lahir. Kenapa? Padahal kau gak melihat Yesus keluar. Kenapa? Udah itu ajaran kami bang. Iya, ajaran dari mana? Ya itu yang diajarkan. Siapa yang ngajarkan? Ya agama kami. Iya siapa? Yesus datang nggak bawa agama. Kena kau lagi. Ya memang iya. Yesus datang nggak bawa agama. Siapa yang ngajarkan kau betul. itu? Ketika batu mengeluarkan unta, kau nggak percaya. Tapi kemaluan mengeluarkan Tuhan, kau kenapa percaya? Percayalah bang. Mana orang itu Kenapa kau percaya? Aku tanya kenapa kau percaya? itu dasarnya kak. Kan kau gak lihat dia lahir. Dasarnya dari mana? Kau kan nggak nengok. Gak nengok kok dia lahir. Hah? Memang Ayo. tadi kan kau bilang, aku kan gak melihat unta itu keluar dari batu itu bang. Nah, sama juga, kau kan tidak mengeluarkan Tuhan keluar dari lubangnya Maria. Nah, sama. Memang gak ada inimu, astagfirullahaladzim. Kau itu tahu nggak? Kau itu senjata makan Tuhan. Setiap apa yang kau bilang ke Bang Farouk kena ke kau. Emangnya kau lihat Tuhanmu lahir dari lubangnya Maria? Tuh, Mak, lihat. Enggak. Kau lihat apa enggak? Enggak. Lalu kenapa kau tuhankan? Kenapa kau tuhankan? Halo? 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 Aduh, bisa ada orang. Aduh. Halo? Lalu kenapa kau tuhankan? Halo? Aduh, memang aduh gimana ini? Aduh, King. Tampung di bawah King. Setiap dia bilang apapun ke Bang Faro, dia kena sendiri, kejebak sendiri, senjata makan Tuhan. Aduh, tadi lagi dia bilang, berarti abang menyuruh aku menuhankan batu. Bukan batunya, tapi untanya. Sebagaimana kau menuhankan anak orang. Kalau begitu yang kau bilang, ya bagus kau tuhankan Maria. Tapi nggak kau tuhankan si Maria. Terus ditanya lagi, ya kan? Apakah kamu mau menuhankan unta itu? Bukankah itu luar biasa keluar dari batu? Aku tidak melihatnya. Lah, sama juga. Bukankah Yesus yang keluar dari Maria juga tidak kau lihat pada saat dia lahir? Lalu kenapa kau tuhankan? Ujung-ujungnya kau kabur kan? Kau tinggalkan aku di sini. Aduh, kabur dia. Itulah ya, artinya gini, belajarlah. Kau bilang ini ku separuh, ya lebih baik daripada kau nggak punya sama sekali. Karena kalau kau punya, tengok aja ngomong aja berbelit-belit, ya kan? Udah, pingsan satu orang. Siapa ya? Yanti, selamat siang. Udah kabur ya. Yanti, selamat siang. Agama apa Mbak? Mohon maaf kepencet Kak. Oh, Islam. Waalaikumsalam ya, kepencet Makasih, Ki. turunin ya. Siap. Ibu Ana 2, selamat siang. Ibu Ana 2. Ibu Ana 2. Ibu Ana 2.
Oke, turunkan King. Tadi ya si Masmur mengatakan ada terpilih marga Manado ya kan. Manado naik ke ini ya, dia bilang mengapai bulan. Nah, itu bukan terpilih, tapi dia mendaftarkan diri untuk pergi bersama astronot untuk melihat bulan. Ingat ya Masmur ya, bukan dia terpilih tapi dia mendaftarkan diri. Sama seperti saya. Teking ibu anak dua turunkan aja King. Sama seperti saya juga. Kenapa kau turunkan? Mau mendaftarkan diri. Oten tadi, Saya Oten daftarkan. tadi. Masa Anak sih dua tadi dia Oten. dipanggil? Nek kan lagi marah dia tadi. Nek kan lagi nek. Tapi dia nggak Kan bersuara dari tadi. tanda Oten kan ada Roh Kudusnya. Tadi lagi marah Roh Kudusnya. Kenapa kau turunkan katanya tadi? Iya, gak lagi kelamaan dia. Oke. Kelamaan sih. Kenapa kau turunkan? Siapa diturunkan, Kak? Kenapa kau turunkan aku? Enggak, kau dari tadi kupanggil-panggil gak bersuara. Gak ada yang gak Kelamaan. bersuara di sini. Kutanya dulu Ya sama udah. ya. Kau bilang Tanya tadi agamamu apa? dulu. Agamamu Kau bilang dulu, tadi- Kak. Aku nggak tahu agamamu. Aku mau nanya iya, kau. aku tanya dulu Kau agama. nanya Aduh. aku mau nanya kau karena kau kan Iya, di sini. agamamu apa Kau dulu, kan di Kakak? sini kan lagi live. Tenangkan Jadi Roh aku yang Kudusmu. bertanya samamu. Tenang. Aku yang bertanya. Agamamu Kau apa tak dulu, perlu. Kakak? Agamamu apa dulu, biar enak. Yang tahu kamu Kristen adalah Bang Faro. Saya nggak tahu. Saya orang baru, Kak. Saya orang baru aja coba-coba mau diskusi. Baru semalam, kemarin sore. Jadi saya nggak tahu kakak agama apa. Ya Kak ya, saya orang baru Kak ya. Saya tanya dulu ya Kak. Kakak agamanya apa? Pegang Kak? salibnya itu, Bu anak. Pegang salibnya berjalan goyang. Dibuka mute-nya Kak, yang gambar mie kakak tekan. Abis kakak ngerocos mulu. Kakak Kau agamanya jangan apa? bisikan aku tiba-tiba. Iya, kakak jawab Sekarang dulu aku yang kakak bertanya agamanya sama apa? kau karena kau yang live Iya, ya. iya Kenapa boleh kalian bertanya selalu live bahas-bahas iya, kakak agama agamanya Kristen? apa Kutanya dulu Kak, agama- kakak? Agamamu apa dulu biar enak ngomongnya. Agamanya apa? Buka mute-nya. Abis kakak ditanya ngerocos Kenapa agamamu kau apa? terus setan? Iya karena kau Setan. tidak menjawab. Pengikut Muhammad. Setan cabut. Iya, agamamu apa? Kau jangan Oi. Kan ini bagus nih judulnya di YouTube nanti. Bunda Esti diserang Oten ke yang kepenuhan Roh Kudus. Tahu nggak kalian? Aku ada kabar baik ini, ada kabar berita nih. Kalian boleh tonton di Baluap TV ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Dan juga subscribe YouTube Bang Faro, The Real Farus jadi perempat. Subscribe, like, komen, serta share. Kalian tahu nggak ada pendeta sedang mempraktekkan ajaran Bible? Ada, nggak cair dong, Bang Basri, thank you. Ada, aku dapat beritanya dan ku upload di YouTubeku. Seorang pendeta sedang mempraktikkan ajaran Bible, di mana pendeta ini memperkaos anak di bawah umur, dan yang lebih kerennya lagi, anaknya pun ikut memperkaos. Oh my God. Kalian boleh saksikan ya, judulnya pendeta mempraktekkan ajaran Bible tanda tanya di Baluap TV. Wow, pendeta sedang melakukan ajaran kasih. Nah itu ya, ingat ada di Baluap TV. Ya, pendeta memperkaos anak di bawah umur. Oh my God, dimana kan mereka ini selalu menggapai kita kan, menyerang kita kan. Dan ternyata sebenarnya banyak pendeta seperti itu, tapi hanya saja tidak tercantum atau tidak viral. Tapi ini aku bantu viral. Ya, boleh kalian tonton. Udah diproses, udah dibawa ke tempat berwajib. Itu dia. Boleh kalian tonton ya di YouTubeku Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Oke, silakan pasien berikutnya, Teki. Ngeri ya. Wow, ngeri banget. Wow. Ya, praktek ajaran Amsal. Bang Faru udah kok makan dulu baik-baik Bang Faru. Oke, silakan. Mantap, boleh ikut gabung. Ikut kemana kau? Jangan. Jangan kau ikut-ikutan kayak itu. Jangan, yang gak boleh. Kok ikut-ikutan melakukan ajaran kasih kok ya? Oke, driver, selamat siang. Agama apa driver? Driver, selamat siang.
lalu noise. Driver belum duduk ya. Bagi Bung Rio, selamat siang. Agama apa Bung Rio? Selamat sore. Bung Rius. Selamat sore, assalamualaikum. Mu'alaf baru Oh Islam ya. masuk Oke. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bung Rius? Ada yang mau disampaikan Bung Rius? Moderator King, Bang Faro mute-kan Iya. noise, Bang Faro noise. Yang saya sampaikan itu berkaitan dengan saya masuk Bang Islam. Faro noise moderator King. Yang pertama adalah berkaitan dengan Tuhan Yesus yang keluar dari Bang, tunggu dulu. Itu si Nakulo noise langsung turun ke. Bung Rius agama apa Bung Rius? mu'alaf baru masuk Islam. Oh kalau sudah mualaf Bang jangan panggil Tuhan lagi dong Bang. Ya. Kalau sudah mualaf jangan panggil Tuhan Yesus lagi, panggil Yesus aja. Atau cukup Tuhan, tidak ada nama Yesusnya. Iya. Kalau hanya Silakan. sebutan itu kan sebutan seperti orang-orang non kan begitu. Ya, karena Terus? yang membuat saya masuk Islam yang pertama adalah menurut saya kuasanya Allah itu begitu luas dan Dia maha suci dan segala maha yang mana tidak bisa kita rendahkan dengan sesuatu apapun yang sifatnya ada najis. Ya, saya mengambil contoh seperti kenapa seorang Tuhan dia harus keluar dari rahim seorang ibu yang dianggap perawan suci Maria. Sementara kenapa tidak lebih mengutamakan atau tidak lebih menuhankan dulu Nabi Adam alaihissalam? Karena perbedaan di antara kedua itu Nabi Adam dia ada tanpa seorang ibu dan ayah, sementara Yesus dia atau dalam sebutan Islam Isa Al-Masih itu keluar melalui rahim seorang ibu. Artinya di situ sudah ada perbedaan antara tidak ada ibu dan tidak ada ayah, dan ada ibu dan ada ibu. Di situ. Yang kedua berkaitan dengan kisah para rasul 7 ayat 55. Artinya di situ mengisahkan bahwa Stefanus melihat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya manusia itu Stefanus mewakili manusia Kristen atau Katolik bahwa bisa melihat surga. Artinya pada pengikutnya bisa melihat surga. Contohnya sudah dicontohkan oleh Stefanus. Nah, sementara saya tidak bisa melihat hal itu, sehingga artinya ya kita mungkin merasa mungkin ini salah. Akhirnya saya berhenti dan memilih masuk Islam. Mungkin seperti itu untuk sementara. Nah ini saya jawab dulu ya netizen di bawah. Kan dia bilang tutup poin apa? Makanya gini kita harus ini ya. Bang Rius ini tidak sedang bertanya, itu pertama. Bang Rius ini tidak sedang mengutarakan apapun pendapatnya, tapi dia menceritakan bahwa dia mualaf itu dikarenakan cerita itu, karena itu tadi dia cerita. Jadi apa yang mau ditutup poinkan? Jadi dia bercerita, ya kita harus dengarkan ceritanya. Jadi apa yang mau ditutup poinkan?
gitu loh. Ya, dia kan bercerita dia mualaf karena itu dua hal itu. Ya kita dengarkan. Coba disapa dulu si guru Mang itu Islam apa Kristen guru Mang? Guru Mangal, guru apa? Guru Mangalo, selamat sore agama apa Guru Mangalo? Guru Mangalo, guru. Enggak lagi. Aku guru bahasa Indonesia ya. Tapi udah nggak ngajar. Udah pensiun. Oke, jadi Masya Allah ya Bung Rius. Bung ini sama dengan abang ya. Bang Rius sama Insya Allah abang istiqomah. Pertahankan Islamnya. Belajar lagi. Dan jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah. Ingat, nikmat yang terbesar itu adalah di mana abang mendapatkan hidayah. Karena ya daripada nikmat-nikmat yang lain, hidayah itu udah nomor 1 dan bahkan paling utama. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada abang dan abang tidak menjemputnya, mungkin abang masuk ke neraka. Jadi tidak usah berlebihan meminta sesuatu, tidak usah membanding-bandingkan kehidupan yang dulu waktu Kristen sama yang Islam sekarang, tidak usah. Tapi bersyukurlah karena Allah sudah memberikan abang hidayah. Karena itu nikmat yang terbesar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Rius? Nah begitulah ceritanya. Oke, saya sapa dulu nih ya. Kamu nanya selamat sore agama apa? Biasanya Oten. Kamu nanya, udah lalu begini ya. Ibu, selamat sore agama apa? Ibu. Oh, ibu dan ayah selamat pagi. Ibu. Ibu ini anakmu, Ibu. Cek. Ya, nak koloan, nak haluan. Selamat sore agama Iya. apa? Agama Kristen. Katolik. Kristen lagi Katolik. Oke. Saya kasih tahu peraturannya dulu ya. Peraturan daripada Rumbang Farusianipar ini adalah kalau abang mau bertanya tentang Islam, abang wajib open cam. Tapi kalau abang tidak mau open cam, silakan membahas tema. Kalau membahas tema tidak perlu open cam. Atau abang bersikeras juga untuk bertanya tapi tidak mau open cam, boleh bertanya habis itu langsung turun. Pilih mana? Sebelumnya saya sedikit jelaskan bahwa pengikut saya belum sampai untuk bisa open cam. Ya, abang mau bahas tema apa open cam? Abang mau bahas tema atau mau bertanya? Tema. Oke, silakan. Gak apa-apa, gak open cam. Kalau bahas tema, silakan. Oten anak durhaka masuk ke neraka. Abang anak durhaka enggak? Silakan, Bang Faru. Jadi dia nyimak dari tadi tuh. Dia sudah nyimak dari tadi. Silakan ditanggapi. Narasi-narasi kita di awal tadi, silakan. Saya mau tanggapi yang pertama tadi yang tentang Maria melahirkan Yesus. Silakan. Nah, saya hanya jelaskan saja begini ya. Begini, saya panggil ini kakak atau bagaimana nih? Ibu atau bagaimana nih? Terserah, yang penting saya perempuan dah. Jangan panggil abang. Jadi, saya mau jelaskan begini. Kenapa kami menuhankan Yesus bukan menuhankan Maria? Karena Ya, Karena Allah dia berfirman, Aku memberikan seorang anak laki-laki kepadamu. Nah, ini berarti Allah memberi firman kepada Maria. Nah, yang kami sembah ini kan firman Allah. Siapa itu firman Allah? Itu Yesus. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Faru. Silakan. Ya nggak perlu lagi diskusi, udah selesai. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, tapi dituhankan. Habis. Ngapain diskusi lagi? Dia kan Dia firman sendiri sudah Allah. mengakui ternyata Yesus itu dituhankan. Nah, maka ketika Anda menuhankan Yesus, kejam. Ketika Anda menuhankan Yesus, ya, adakah validasi dari Yesus atau apakah Anda sudah minta izin kepada Yesus untuk menuhankan Dia?
Silakan jawab, Bang. Kalau saya bisa kasih tanggapan seperti begini. Al-Quran itu firman atau tidak? Gimana? Al-Quran itu firman atau tidak? Saya tanya itu saja dulu. Saya tanya itu saja dulu. Tadi Anda kan sudah mengakui telah menuhankan Yesus. Ternyata Yesus itu bukan Saya berkata Tuhan, tentang firman. tapi dia dituhankan. Udah selesai. Pak. Maka kajian berikutnya, Pak, saya ketika jelaskan. Anda menuhankan Yesus, adakah validasi dari Yesus atau izin dari